Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat madrasah, sahabat 4G dimanapun berada, senang sekali kembali dengan podcast 4G, podcastnya MTS Negeri 4 Kebumen. Senang sekali pada kesempatan ini kita kedatangan guru-guru hebat ini, guru-guru luar biasa, atau tepatnya wakil kepala madrasah dari MAN 1 Kebumen. Izin menyapa dulu, selamat datang Bu Siti Fatur Rahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fat. Bu Yuni Asih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yuni adalah wakil bidang kesiswaan. Bu Fat, saya panggilnya Bu Fat ya. Ini adalah wakil bidang kurikulum. Kebetulan pada kesempatan ini sedang berkunjung dalam rangka kunjungan dinas tentunya di MTS Negeri 4 Kebumen. Senang dan sangat bahagia karena 5 tahun yang lalu saya bersama beliau-beliau itu adalah orang-orang yang energik, yang luar biasa dan total untuk mengabdi dan melayani madrasah. Mungkin bisa disampaikan dulu maksud dan tujuan ini Bu Fat dan Bu Yuni menyampaikan kegiatan atau agenda apa ini berkunjung ke MTS Negeri 4 Kebumen. Silahkan. Terima kasih untuk Pak Mahmudin, ini Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kebumen. Alhamdulillah kami ada kesempatan untuk berkunjung ke MTS Negeri 4 Kebumen. Ini yang pertama tentunya kami untuk bersilaturahmi, menjalin silaturahmi kembali setelah beberapa lama tidak bertemu dengan Pak Mahmudin. Ini kesempatan sangat baik bagi kami bisa bertemu kembali. Terima kasih. Yang kedua kami ke sini yaitu untuk istilahnya mengenalkan juga tentang MAN 1 Kebumen MTS Negeri 4 Kebumen. Terima kasih. Pak, baik. Mungkin bisa sedikit saya coba sampaikan kepada para pemirsa sahabat madrasah dimanapun berada, bahwa salah satu program Pak Kakanwil kita, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah Sahabat Madrasah. Di dalam program Sahabat Madrasah itu disarankan oleh Pak Kakanwil agar terjalin bukan hanya komunikasi tetapi ada kerjasama yang intensif antara madrasah dengan madrasah. Nah, pada titik ini MAN 1 Kebumen menawarkan kerjasama dan ini saya kira sangat bagus sekali untuk kita respon dengan MTS Negeri 4 Kebumen. Salah satu kerjasama yang sedang dan sudah kita lakukan adalah kerjasama untuk menyiapkan SDM unggul. Kalau kami punya istilah Golden Generation, menyiapkan generasi emas. Nah, catatan yang perlu pemirsa atau para sahabat madrasah, sahabat 4G ketahui bahwa anak-anak kita dari MTS Negeri 4 Kebumen kebetulan ada 3 dari 10 besar terbaik yang kebetulan mereka semuanya dari asrama, dari pesantren digital ramah anak MTS Negeri 4 Kebumen yang masuk program rekrutmen siswa unggul di MAN 1 Kebumen. Ya, mungkin bisa disebut nama-namanya, hafal nggak Bu Yuni? Untuk nama-namanya itu yang pertama Ananda Loveli. Ananda Loveli ya, pasti sahabat atau adik-adik pasti kenal ya, Mbak Loveli yang dari asrama. Terus yang kedua Ananda Sri Ardina. Sri Ardina, terus yang ketiga Ananda Sulfani. Sulfani. Faitunisa. Sulfani Faitunisa. Oh iya. Ya, saya jadi ingat semuanya karena kebetulan hari-harinya saya juga bersama mereka. Santri atau peserta didik MTS Negeri 4 Kebumen yang lolos dalam rekrutmen santri unggul atau siswa unggul dan konon dapat beasiswa apa ini Bu Yuni? Mungkin bisa disampaikan apa yang fasilitas apa yang diberikan buat siswa kita, siswa terbaik kita yang masuk di MAN 1? Ini untuk Ananda bertiga, ini karena di MTS Negeri 4 Kebumen ini merupakan siswa berprestasi. Ini dari MAN 1 Kebumen memberikan untuk Ananda bertiga yaitu beasiswa pendidikan. Ini bebas pendidikan selama 3 tahun. Seluruh biaya pendidikan. Seluruh biaya pendidikan. Mungkin kita akan bincangkan di situ.
bebas 3 tahun bersyarat atau tanpa syarat. Saya kira penting untuk wali orang tua yang lain juga pirsa bahwa program ini saya kira perlu dibedah oleh kita, ya. Dibedah untuk kita semua tahu. Saya kira tetap ada ketentuan, ada aturan begitu ya, Bu Fat, Bu Yuni ya. Mungkin bisa disampaikan program, namanya program apa, kemudian aturan mainnya bagaimana, biar orang tua kita yang lain juga bisa nanti tertarik untuk masuk di MAN 1. Silakan. Oke, terima kasih. Ini untuk program dari MAN 1 Kebumen dalam rangka untuk pencarian siswa berprestasi untuk menjadi siswa MAN 1 Kebumen. Ini merupakan siswa berprestasi di madrasahnya, berprestasi secara paralel. Kemudian nanti dari MAN 1 Kebumen akan memberikan beasiswa bebas 3 tahun, namun beasiswa itu pun tetap kami pantau untuk nilai-nilainya, perkembangan pendidikannya juga tetap kami pantau, dan anak ini kami masukkan ke dalam kelas prestasi di MAN 1 Kebumen. Tentunya ini harapannya untuk anak-anak tetap termotivasi dalam berprestasi, dan nantinya kalaupun ada perlombaan ataupun olimpiade-olimpiade di tingkat madrasah, tentunya anak ini kami ikut sertakan, kami tugaskan seperti itu. Selain bebas 3 tahun, konon ada asramanya juga. Anak ini diasramakan? Anak diasramakan untuk asrama, tapi untuk asrama itu anak tetap ada administrasinya. Ya, jadi artinya bulanan tetap ada biaya yang harus ditanggung oleh mereka. Iya, betul. Jadi kami beasiswanya untuk beasiswa pendidikan. Seperti itu. Oke, iya. MAN 1 Kebumen. Kalau dulu slogannya Mansa, madrasah bisa, madrasah luar biasa. Kalau sekarang saya tidak tahu. Nah, kalau di kita di MTs Negeri 4 Kebumen slogannya 4G. Salam 4G, 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 Golden Generation, Good Generation, dan seterusnya. Jadi mungkin saya ingin lari ke situ, Bu Fat, Bu Yuni, tentang asrama tadi, tentang asrama. Mungkin bisa sedikit dibantu karena sejak dulu kita bersama-sama di MAN 1, asrama atau boarding itu menjadi magnet, menjadi daya tarik yang menjadi orang tua banyak yang minat untuk masuk ke madrasah. Saya lihat di MTs Negeri 4 Kebumen dengan program IBS, Pesantren Digital Ramah Anak, juga banyak orang tua yang bahkan wanti-wanti, saya mau masuk ke MTs 4 asal anak saya diterima di asrama. Tidak sedikit yang seperti itu. Nah, mungkin bisa disampaikan untuk tadi layanan di asramanya, ya sekilas saya tahu panjenengan bukan orang asrama ya. Nanti mungkin sekilas saja masuknya bagaimana, terus nanti kalau misalnya ada kesempatan pulang nengok orang tua apa tidak, terus gambaran pembelajarannya seperti apa, kalau perlu layanan misalnya konsumsinya, makannya dan sebagainya mungkin bisa disampaikan. Oke. Ya, terima kasih. Ini untuk asrama kami, namanya Asrama Al-Kautsar. Untuk perekrutannya tentunya kami ada pendaftaran asrama tersendiri, dan sebelum masuk ke asrama kami juga ada wawancara. Kemudian nanti setelah asrama kami punya 2 program di asrama, yaitu ada program tahfidz dan program madrasah diniyah. Jadi nanti anak kami wawancara untuk memastikan anak mau masuk ke tahfidz atau ke madrasah diniyah. Kemudian untuk proses pembelajarannya, itu pembelajaran mulai dilaksanakan setelah sholat asar berjamaah. Itu sudah mulai pembelajaran, kemudian nanti dilanjut setelah sholat maghrib berjamaah. Itu ada pembelajaran lagi, baik yang tahfidz maupun diniyah. Itu pembelajaran ngaji. Kalau pembelajaran peningkatan ilmu umumnya ada nggak? Untuk pembelajaran ilmu umum nanti setelah maghrib. Setelah maghrib ada? Iya, ada. Terjadwalkan. Nanti terjadwalkan, mapel-mapelnya sudah ada, untuk pengampunya juga sudah ada. Kemudian nanti untuk kegiatan malam setelah tentunya kami juga ada program untuk anak supaya membiasakan sholat malam sampai subuh. Nanti setelah subuh juga ada bagi yang tahfidz mungkin ada setoran lagi seperti itu. Kemudian untuk konsumsi, anak-anak konsumsi sudah ada dari madrasah. Konsumsi dimasakkan itu berarti? Dimasakkan dari madrasah. Sudah ada yang
kokinya. 3 kali begitu. atau 2 kali makan? Untuk makan itu sebanyak 2 kali. 2 kali. Pagi, Berarti pagi dan sama malam. Sore. Sore. Ya, setelah Jadi siangnya tidak disiapin makan. Iya, siangnya karena pembelajarannya sampai jam 2:30, siang anak-anak masih di madrasah, sehingga siang untuk makannya tidak di madrasah. Tapi kalaupun ada yang mau menghendaki dari pihak madrasah bisa pesan. Dan ada kantin ya? Dan ada kantin. Kalau kantin khusus asrama sudah ada belum? Kantin asrama ada itu ya? yang untuk asrama, kantin, laundry semuanya sudah siap buka sampai malam. Disebut laundry karena ya saya kira tidak jauh beda ya, karena dulu inisiasinya pernah kita rumuskan bersama-sama, tapi saya kira orang tua perlu tahu karena ini juga penting, tidak harus detail tapi global. Kira-kira biayanya berapa ini untuk biaya asrama, paling tidak untuk bulanannya dengan fasilitas apa saja tadi, makan 2 kali, laundry termasuk ya? Laundry sendiri. Biaya sendiri. Kira-kira berapa? Jadi untuk global nggak harus rinci. Untuk fasilitas asrama nanti anak-anak untuk kamar tidur, tempat tidur itu tidurnya di depan, tidak di bawah, dan bed pun sudah disediakan oleh asrama. Anak-anak tinggal membawa spray dan bantalnya serta perlengkapan pribadi. Masih bawa spray dan bantal? Iya, spray dan bantalnya dan peralatan pribadi. Kemudian untuk biayanya itu untuk sarprasnya, sarpras itu dibayarkan 1 tahun sekali di awal masuk itu 500.000. Kemudian untuk makannya 1 bulan itu 400.000. Kemudian untuk jadwal itu makan 2 kali tadi ya? Makan 2 kali. Itu belum laundry? Belum. Laundry, karena laundry itu tergantung dari kebutuhan anak, Pak. Sehingga terkadang ada anak yang mau untuk mencuci mandiri sendiri, kemudian paling laundry itu untuk pakaian-pakaian yang mungkin untuk sekolah saja, pakaian yang untuk di asrama itu dicuci sendiri. Kemudian untuk tadi biayanya 400.000. Untuk kegiatan asrama itu sudah mencakup semuanya. Jadi untuk 1 bulannya itu 400.000 dan yang 500.000 hanya 1 tahun. Terima kasih. Sekarang ke Bu Fat ini, kurikulum. Bu Fat, MAN 1 tentu punya banyak keunggulan. Mungkin bisa disampaikan program-program unggulan apa yang bisa menjadi daya tarik sehingga dari para pemirsa bisa lebih mengetahui, dan termasuk apa tadi layanan-layanan yang bisa memberikan semacam kepuasan kepada para orang tua wali peserta didik di MAN 1 Kebumen. Silakan Bu. Terima kasih Pak Mahmudin. Sebelumnya kami sampaikan kalau tadi slogan dari MTS 4 itu adalah Golden Generation, Good Generation. Ya, terkenal dengan 4G-nya ya Pak? Kalau kami dari MAN 1 itu punya slogan yaitu mantap. Ya, mandiri, takwa, berprestasi. Mandiri, takwa, berprestasi. Kami betul-betul ingin memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik kami di MAN 1 untuk menjadi insan yang bertakwa, kemudian mandiri serta memiliki prestasi Bapak. Nah, untuk mewujudkan itu kami tentu saja memiliki program unggulan, di mana yang pertama unggulan kami di asrama Bapak. Tadi sudah banyak disampaikan sama Ibu Yuni kaitannya dengan program asrama, dan itu memang menjadi unggulan pertama kami. Kemudian unggulan itu kami perkuat lagi Bapak, di mana kami memasukkan muatan lokal di struktur kurikulum kami, di mana untuk anak-anak yang berada di kelas asrama, alhamdulillah kami punya 2 kelas yang betul-betul semuanya anak asrama. Jadi yang di asrama di kelas tersendiri? Tidak campur enggak? Iya, ya ada beberapa yang campur, cuma kami bisa membuat atau mendesain ada 2 kelas yang semuanya itu full asrama seperti itu. Di situ kami kasih muatan lokal yaitu tahfidz, di mana itu bisa mensupport dari kurikulum asramanya juga. Dan kami juga memberikan guru yang sudah profesional bagi kami, dan saya yakin juga sudah terbukti, yaitu dari namanya Pak Muzaini, itu dari lulusan Kairo. Barangkali Pak Mahmudin dulu yang merekrut ini kayaknya ya.
Jadi dulu ceritanya ngelamar di MAN 2 tertolak. Begitu di MAN 1 saya panggil langsung saya terima. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah beliau berhasil, bahkan di tahun kemarin beliau bisa dalam artian membimbing anak yang masuk ke MAN 1 dari nol Pak, belum punya hafalan, dan kemarin lulus di 2003 mereka anak Olivia itu lulus bisa 10 juz. Alhamdulillah luar biasa. Dari nol? Dari nol, iya dari nol. Ini sebentar, ini bagus ini. Iya. Bapak Ibu orang tua wali peserta didik madrasah, ada satu program tahfidz nol masuk ke MAN 1 bisa 10 juz. Tentu ini luar biasa. Silakan dilanjut, Bu Fat. Ya, oke, terima kasih. Kemudian program unggulan yang kedua kami adalah di pengembangan olahraga Bapak. Ya. Kami juga memasukkannya ke dalam muatan lokal, di mana itu ada 13 yang kami beri untuk muatan lokalnya adalah olahraga. Dan itu sudah kami bisa membuktikan di 3 tahun terakhir ini, kami bisa memperoleh banyak sekali perolehan medali emas dalam bidang olahraganya, baik atletik ataupun yang lainnya, seperti itu. Kemudian kami juga punya program unggulan yang ketiga, yaitu multimedia. Ya, ini juga rintisan dari Bapak kalau saya masih ingat ya. Alhamdulillah. Ya, bersama jurnalistiknya Mansa, kami juga menambahkan di struktur kurikulum kami, yaitu multimedia. Berarti kalau menambahkan di struktur kurikulum, berarti semua siswa ikut materi itu? Kami tidak keseluruhan, nanti terlalu banyak dan barangkali berarti mereka kami ekstra? Bukan ekstra, di ekstra ada, tapi masuk kami masuk ke struktur. Tapi tidak semua kelas? Iya, tidak semua kelas. Maksudnya jadi, begitu? Sebenarnya gini, di kelas yang asrama itu, 2 kelas itu, kami kasih yang tahfidz. Kemudian di kelas yang 3 kelas berikutnya, kami kasih muatan olahraga. Kemudian di 3 kelas berikutnya, kami kasih muatan lokal multimedia, seperti itu. Dan ada satu lagi yaitu tata busana. Tata busana. Jalan sekarang? Ada? Jalan sampai sekarang, dan kami punya lab sekarang untuk tata busana. Dan itu juga disupport di ekstranya Bapak. Jadi bagi anak-anak yang ingin menambahkan lagi skillnya, baik di olahraga ataupun multimedia ataupun di tata busana, kami punya ekstra. Ada ekstra jurnalistik, ada juga ekstra olahraga berprestasi, seperti itu. Bu Fat, terima kasih, bagus sekali. Tanpa terasa sudah 17 menit 36 detik. Ya? Asik. Silakan. Apa lagi? Untuk pemirsa di podcast MTS. Sebut sahabat madrasah, sahabat 4G. Oh iya, untuk sahabat 4G, kami punya program unggulan juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu program sukses masuk perguruan tinggi negeri. Oh iya. Serta program kewirausahaan. Ya. Ya, di mana kami menyiapkan anak-anak kami untuk siap bersaing di masuk ke perguruan tinggi negerinya. Bentar, ini penting ini. Jadi didampingi program pendampingan masuk perguruan tinggi. Betul, Bapak. Konkretnya bagaimana? Konkretnya kami buat jadwal di mana kami kasih waktu 3 jam setiap pekan. 3 jam setiap pekan, dan itu kami jadwalkan di hari Sabtu. Yeah. Untuk anak-anak yang kelas 12 kami beri materi UTBK. Ujian tulis untuk berbasis komputer untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Kami kemudian mandiri apa melibatkan lembaga lain dalam pendampingan pelayanan persiapan masuk perguruan tinggi? Masih guru sendiri apa sudah kerjasama dengan lembaga lain? Kami sudah punya MOU Bapak. Kami punya MOU dengan lembaga bimbingan belajar Nur Hidayah Study Club. Ya, jadi tidak hanya dari guru-guru MAN 1. Iya, tidak. Jadwalnya kami berdampingan. Di pekan pertama barangkali kami dengan Bapak Ibu guru MAN 1, nanti di pekan berikutnya kami dari tutor luar yang dari NHSC itu. Ya, bagus sekali. Sekarang untuk menuju kepada closing ya. Untuk menuju kepada, mungkin nanti bisa dilanjut lah ya kesempatan berikutnya. Tapi biar ini agak fokus dulu. Kira-kira untuk program sahabat madrasah di samping PPDB, rekrutmen peserta didik unggul berprestasi, mungkin ada tawaran kerjasama untuk antar misalnya tim ekstra atau siswa dari MAN buat adik-adik kita di MTS. Mungkin ada yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Bapak. Ini untuk
program Sahabat Madrasah. Kami sangat mendukung sekali ini untuk MAN 1 Kebumen dan juga MTS 4. Jadi selain untuk program Sahabat Madrasah di PPDB, kami juga membuka untuk program kerjasama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Insya Allah kami dari MAN 1 siap untuk bekerja sama untuk ekstrakurikulernya. Dari nanti anak-anak kami yang di MAN 1 bisa belajar bersama ekstrakurikuler dengan para peserta didik dari MTS 4 Kebumen. Mungkin untuk kerjasama ekstrakurikulernya bisa nanti dari MTS Negeri 4 Kebumen, dari ekstra apa yang perlu pengembangan lebih lanjut nanti bisa kami membantu, ataupun kami untuk dapat mengisi ekstrakurikulernya misalkan dalam bidang jurnalistik ataupun kegiatan ekstra pramuka, PMR ataupun pengembangan olahraganya. Insya Allah kami siap. Prinsipnya banyak hal yang bisa dilakukan kerjasama antar madrasah, dan MAN 1 menawarkan banyak hal, bukan hanya kepada MTS Negeri 4 tentunya, tapi kepada semua madrasah sanawiyah di Kabupaten Kebumen atau di sekitarnya. Saya kira ini satu ide gagasan yang sangat bagus, dan izin untuk meng-closing. Kalau di MTS 4 alhamdulillah untuk Jambore Nasional kita juga sudah mengirimkan pesertanya. Bahkan ini ada lomba Diwiata, kita juara 1, yang sebelah situ pemuda Kompas itu Banyumas kita juga juara 1. Ada prestasi itu, piala gede banget itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita juga sudah miliki sebagai sumber daya golden generation, yang nanti saya sangat senang apabila MAN 1 Kebumen khususnya atau mungkin madrasah aliyah yang lain bisa kita jalin program-program sahabat madrasah yang lebih intensif. Sayang sekali waktunya Bu Fat, Bu Yuni, senang sekali sebenarnya. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Baik, kita akan akhiri dengan salam mantap dulu ya. Gimana salam mantap coba? Coba salam mantapnya gimana? MAN 1 Kebumen, mandiri, takwa, berprestasi. Mantap. Oke. Saya tutup dengan salam 4G. Tolong gaungkan 4G gitu ya. Salam 4G. 4G. Golden generation, good generation. MTS Negeri 4 Kebumen, mantap bro. Mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. MTS 4 Kebumen, I love you full. Terima kasih Bu Fat, Bu Yuni, terima kasih. Kemudian panjang umur. Salam buat semua. Salam buat kepala madrasahnya, Pak Atib. Salam juga buat teman-teman Waka, para guru, para pengasuh asrama. Semoga terjalin silaturahim yang lebih intensif untuk selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.